Harimau Kuranji yang lahir dalam kancah perjuangan kemerdekaan sejak 1945 hingga 1950 adalah sebuah unit pasukan tempur yang sangat tangguh yang dibentuk di Kota Padang pada masa pasca proklamasi kemerdekaan Agustus 1945. Pada awalnya, Harimau Kuranji hanyalah sebuah regu kecil yang terdiri dari beberapa orang pemuda yang terlatih secara militer di Kem Gyugun atau semacam peta di Jawa di zaman Jepang, yang kemudian mendirikan sebuah Badan Keamanan Rakyat atau BKR, yang kemudian menjadi cikal bakal tentara reguler dengan menggunakan markas awalnya di Kampung Jati di bawah pimpinan Ahmad Hussein. Setelah markas mereka digeledah sekutu awal Desember tahun 1945, mereka cepat-cepat memindahkan markasnya ke Kampung Kuranji, ke Nagarian Pau 9 yang berjarak sekitar 8 km dari pusat kota saat itu. Kampung Kuranji pada masa perjuangan kemerdekaan merupakan basis pertahanan yang paling penting karena letaknya yang strategis bagi pertahanan tentara Republik. Dulunya, tempat ini adalah sebuah kampung kecil di luar kota Padang. Daerah ini disebut juga basis Terugval, dalam bahasa Belanda berarti lintasan kembali, yang difungsikan untuk pertahanan dan penyerangan pasukan Republik ke dalam kota. Kuranji identik dengan sebuah sungai yang disebut oleh masyarakat dengan nama Batang Kuranji. Sungai atau batang air ini sejatinya adalah garis demarkasi yang membatasi antara daerah kontrol Harimau Kuranji dengan pasukan sekutu yang berkuasa dalam kota Padang. Karena letaknya yang sangat strategis, Kuranji lama-lama menjadi benteng alam yang kuat dan sulit untuk dijangkau oleh pasukan sekutu ketika melakukan pengejaran atau penangkapan. Posisi strategis ini juga didukung oleh ketersediaan alamnya akan logistik atau bahan makanan bagi pasukan pejuang, lahan persawahan, tanaman pisang, dan buah-buahan hasil pertanian orang kampung di sana. Harimau Kuranji atau pasukan Harimau Kuranji tidak bisa dilepaskan dari kehadiran sosok Ahmad Hussein. Terbentuknya BKR atau Badan Keamanan Rakyat yang berasal dari ex-Gyugun. Pasukan yang bertambah banyak jumlah personilnya ini berada di bawah pimpinan Ahmad Hussein.
Memerangi Belanda yang berjubah sekutu adalah suatu kewajiban. Inilah konsensus yang disepakati sebagai pemahaman bersama oleh para pemuda pejuang di Kota Padang pasca proklamasi Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Menghadapi pasukan dengan persenjataan lengkap itu secara frontal juga adalah sesuatu yang tidak memungkinkan. Sehingga ketika sekutu mulai menginjak kakinya bulan Oktober 1945, mereka telah mengalami riak-riak kecil seperti penyerangan yang runtut dan tiba-tiba. Beberapa di antaranya kemudian menjelma menjadi penyerangan frontal. Semakin merajalelanya sekutu dan Belanda, semakin nampak bahwa sekutu sengaja membawa pasukan Belanda untuk berkuasa kembali, membuat Ahmad Hussein harus menggagas serangan total yang tidak akan terlupakan oleh mereka. Suara lantang itu disampaikan Ahmad Hussein di hadapan komandan kompi dan komandan seksi-seksi. Inilah penyerangan terbesar yang dirancang sendiri oleh Ahmad Hussein, melibatkan pasukan batalion dan barisan rakyat yang sudah mendapat latihan tentara. Nama-nama angker semacam ini tampaknya sudah umum dalam kesatuan yang bertempur mempertahankan kemerdekaan. Maklumlah, suasana panas revolusi dan sepak terjang anggota para pemuda anggota TKR dalam merebut senjata tampaknya cukup mengganggu kedudukan musuh. Sejumlah kesatuan lain juga memberi nama yang angker seperti Kompi Bakapak, Kompi Barayun, Kompi Badai, Kompi Baron, Kompi Bakipe, Singa Pasa Usang, dan lain-lain. Belanda bersama sekutu boleh saja dengan peralatan perangnya yang serba canggih. Di atas kertas dapat saja mengkalkulasikan wilayah kekuasaannya, tapi mereka tidak akan pernah bisa menguasai dan memenangkan pertempuran seutuhnya. Menghadapi satu orang pejuang revolusioner saja, mereka sudah kewalahan, apalagi harus menghadapi ratusan pemuda-pemuda pejuang yang tersebar di Kota Padang. Pasukan Harimau Kranji, pasukan yang ditakuti oleh lawan, tapi disegani oleh kawan. Inilah Kota Perjuangan, Padang, Kota Perjuangan.